Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad dengan NRP akhir 1068 dari angkatan 2023 Teknik Fisika ITS. Di sini saya ingin untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah eksplorasi seismik pasif yang dimana untuk menunjang tugas evaluasi akhir semester pada tahun 2025 ini. Oke, total nanti bakal ada 10 bab mengenai eksplorasi seismik pasif pada malam hari ini. Oke, mungkin langsung saja ke bagian pertama yaitu pendahuluan dan dasar-dasar bab 1, yaitu pendahuluan eksplorasi seismik pasif. Yang pertama itu mengenai definisi ruang lingkup dan perbedaan dengan seismik aktif. Oke, yang pertama mungkin dari definisi. Jadi, seismik pasif adalah metode geofisika yang memanfaatkan gelombang seismik alami atau antropogenik yang sudah ada di lingkungan tanpa menggunakan sumber getaran buatan. Nah, sumber getaran buatan itu seperti geofons, seperti palu, dinamit, dan juga berbagai macam sumber suara lainnya. Nah, sensor seperti geofence, seismometer, atau nodal systems akan merekam getaran tersebut dan kemudian dianalisis untuk memetakan struktur bawah permukaan. Nah, kemudian untuk ruang lingkup sendiri. Jadi ruang lingkup dari seismic pasif ini pertama itu adanya micrometer atau ambient noise yang seperti HVSR atau array MASB pasif. Yang kemudian kedua itu ada natural quake passive seismology seperti tomografi seismik dan receiver fusion. Kemudian yang ketiga itu ada induced seismicity monitoring, yaitu seperti microseismic di reservoir, tambang, atau panas bumi. Dan yang keempat itu adalah anthropogenic noise interferometry, yaitu seperti getaran lalu lintas, industri, dan kegiatan manusia lainnya. Nah, kemudian untuk kajiannya sendiri itu meliputi seperti yang pertama itu ada akuisisi data jangka panjang untuk harian atau bulanan, kemudian yang kedua itu bisa untuk analisis frekuensi rendah tinggi, yang ketiga itu untuk rekonstruksi green function dari noise, dan yang keempat itu seperti tomografi kecepatan VP dan VS, dan yang terakhir itu untuk deteksi sumber mikroseismik atau event location. Kemudian untuk sebab berikutnya yaitu 1.2 yaitu fenomena sumber gelombang pasif yaitu ada alam dan antropogenik. Mungkin akan saya jelaskan keduanya. Yang pertama itu untuk sumber alam. Nah, sumber alam sendiri itu yang berarti itu sumbernya itu alami dari alam itu sendiri tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti gempa bumi tektonik, kemudian aktivitas gunung api, kemudian mikroseisme samudra, pergerakan air tanah, dan terakhir itu ada perubahan tegangan atau rekahan. Itu sebenarnya terjadi pada batuan yang rapuh. Yang kemudian itu adalah antropogenik. Nah, antropogenik ini istilahnya adalah human made passive sources. Jadi sumbernya itu berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari tanpa disengaja. Nah, contohnya itu seperti apa? Yang pertama itu ada lalu lintas kendaraan, kemudian ada sumber dari getaran industri dan pabrik, kemudian dari konstruksi, dan juga dari ledakan tambang. Oke, dan yang kemudian yaitu 1.3 aplikasi utama dan eksplorasi dan rekreasi hidrokarbon, geothermal, dan geoteknik biogeologi. Nah, yang pertama untuk fungsi dari seismic sendiri bisa untuk kegiatan eksplorasi hidrokarbon yang di mana eksplorasi seismik ini berguna untuk monitoring fracking atau mikroseismik, kemudian deteksi rekahan alami, tomografi reservoir, penentuan zona sweet spot shale gas, dan untuk mengidentifikasi aliran fluida dan perubahan tekanan. Dan yang kedua itu ada untuk eksplorasi geothermal, di mana seismik ini digunakan untuk memetakan rekahan dan permeabilitas. Kemudian untuk menentukan zona upflow air panas, monitoring industri seismicity akibat injeksi fluida, dan juga untuk tomografi struktur dapur magma dangkal. Dan yang ketiga itu adalah untuk geoteknik dan teknik sipil, di mana eksplorasi seismik pasif ini berguna untuk penentuan VS30 yang digunakan untuk klasifikasi site, dan juga untuk digunakan identifikasi lapisan sedimen dan ketebalannya dengan HVSR. Dan untuk juga analisis kestabilan lereng, monitoring getaran konstruksi, dan microzonation seismik.
Dan yang terakhir itu bisa digunakan untuk bahaya geologi atau mitigasi bencana. Nah, eksplorasi seismik ini bisa berguna untuk sebagai sistem peringatan dini gempa bumi, kemudian untuk monitoring aktivitas gunung api, penilaian potensi lifikasi, pemantauan informasi dan retakan bawah permukaan, dan terakhir juga bisa untuk microzonation untuk mitigasi risiko pada kota besar. Oke, lanjut ke subbab 1.4 yaitu tinjauan historis dan perkembangan metode. Nah, untuk eksplorasi seismik sendiri itu bisa dibilang untuk perkembangan awalnya dimulai pada tahun 1900 sampai 1950, di mana di sini eh, adanya pengamatan gelombang alam pertama oleh seismograf mekanikal. Kemudian temukannya mikroseisme laut sebagai sumber utama noise lingkungan. Dan juga yang ketiga itu, sebagai awal temu seismik dengan menggunakan data gempa global. Kemudian lanjut ke era modern awal, yaitu pada tahun 1950 hingga 1990, yang di mana pengembangan sensor elektromagnetik dan Broadcasting mulai berkembang. Kemudian HVSR digunakan oleh seorang peneliti yaitu Nakamura pada tahun 1999. Kemudian berkembangnya area mikrotremor di Jepang sebagai sarana untuk mitigasi bencana. Kemudian kita masuk ke era informatri dan digital pada tahun 1990 hingga 2005, yang dimana adanya revolusi ambient noise di interferometri, yaitu gelombang noise dapat dikorelasikan untuk menghasilkan green function sintetis dan juga digunakannya tomografi kecepatan regional dan penerapan microseismicity untuk reservoir minyak. Dan yang terakhir yaitu era nodal system dan machine learning, yang dimana itu dimulai pada tahun 2005 hingga sekarang, yaitu dengan munculnya teknologi seismic nodes dan dense arrays, di mana itu menggunakan lebih dari 1000 sensor. Dan juga adanya peningkatan resolusi tomografi pasif, machine learning untuk event detection otomatis, source mechanism classification, dan untuk ambient noise decomposition. Oke, kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu dasar-dasar gelombang seismik untuk metode pasif. Nah, yang pertama kita masuk ke jenis gelombang seismik, yaitu seperti body wave atau badan, dan kemudian ada surface wave atau permukaan. Yang pertama bakal kita bahas untuk jenis gelombang seismik pertama yaitu badan atau body waves. Nah, gampangnya body wave atau gelombang badan ini merupakan gelombang yang merambat melintasi bagian dalam bumi. Nah, untuk bagian ini itu dibagi dua lagi, yaitu ada yang gelombang V atau primer dan gelombang S itu secondary. Baik ini pertama itu untuk gelombang V atau primary wave, itu merupakan gelombang tercepat, yaitu gelombang yang datang pertama. Dan tipe rambat sendiri yaitu memiliki tipe rambat longitudinal atau kompresi regangan. Kemudian merambat pada padatan, cairan, dan gas. Eee, Gelombang ini itu sensitif terhadap modulus bulk dan modulus elastis. Kecepatan tipikalnya itu, mulai dari 4 hingga 8 kilometer per second pada kerak bumi. Kemudian yang kedua, itu adanya gelombang S atau secondary wave. Nah, gelombang ini itu lebih lambat dari P atau tipe primer, dengan tipe rambat, yaitu shear atau tegak lurus arah rambat. Dan gelombang ini tuh hanya merambat pada padatan, tidak pada cairan, dengan kecepatan tipikal yaitu 2 hingga 4 kilometer per second. Kemudian kita masuk ke bagian surface waves atau gelombang permukaan, di mana bedanya gelombang ini tuh merambat di sepanjang permukaan bumi dengan amplitude yang besar namun menurun dengan kedalaman. Nah, untuk gelombang ini dibagi jadi dua, yaitu adanya gelombang relief dan gelombang love atau love wave. Nah, untuk relief wave sendiri itu adalah gerakan elips, retrograde, atau campuran longitudinal dan vertikal. Nah, gelombang ini dominan pada frekuensi rendah dan sangat sensitif terhadap struktur sedimen dangkal. Nah, biasanya gelombang relief ini banyak digunakan dalam metode HVSR dan MASW. Kemudian yang kedua itu love wave atau gelombang love. Nah, gelombang ini tuh memiliki gerakan murni horizontal atau shear horizontal yang lebih sensitif terhadap lapisan kecepatan geser cepat, namun memerlukan adanya kontras kecepatan. Oke, kemudian ke bagian 2.2 yaitu parameter gelombang seperti amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, fase, dan waktu tempuh atau travel time.
Oke, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah amplitudo. Amplitudo adalah besar maksimum getaran dari posisi setimbang. Nah, amplitudo ini dipengaruhi oleh energi sumber, atenuasi, dan kondisi medium. Kemudian yang kedua itu adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya siklus per detik atau hertz. Gelombang frekuensi rendah itu menandakan bahwa gelombang itu dapat melakukan penetrasi yang dalam. Sebaliknya, frekuensi tinggi itu memiliki resolusi tinggi tetapi mudah teredam. Kemudian yang ketiga itu adalah ada panjang gelombang atau lambda, di mana ini didefinisikan sebagai jarak satu siklus gelombang, yang di mana itu memiliki rumus lambda atau panjang gelombang sama dengan kecepatan dibagi frekuensi, yang dimana artinya semakin tinggi kecepatan, maka semakin panjang juga gelombangnya. Kemudian yang keempat itu adalah fase. Fase adalah posisi relatif suatu titik dalam siklus gelombang. Nah, fase ini penting dalam proses interferensi dan stacking. Dan yang terakhir itu adalah waktu tempuh atau travel time. Nah, travel time adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai sensor. Nah, ini digunakan dalam tomografi, picking, dan analisis suatu event gempa. Oke, next kita ke 2.3 yaitu propagasi gelombang dalam media elastis, yaitu mencakup hukum Snell, koefisien refleksi atau transmisi. Langsung saja, jadi gelombang seismik ini merambat melalui berbagai lapisan yang memiliki sifat elastis berbeda. Ketika gelombang memasuki medium dengan kecepatan berbeda, maka mereka akan mengalami refraksi atau bahkan konversi mode. Terus, hukum Snell itu menjelaskan hubungan antara sudut datang dan sudut bias ketika gelombang melewati batas antar medium. Nah, fenomena ini dapat dianalogikan dengan gelombang cahaya yang memasuki kaca atau air. Jika gelombang bergerak ke medium yang lebih cepat, sudut refleksinya akan membesar. Sebaliknya, jika bergerak ke medium yang lebih lambat, sudut refleksinya akan mengecil. Nah, prinsip dasar inilah yang dimakamkan dalam interpretasi geofisika. Misalnya gelombang permukaan yang mengalami pelambatan pada lapisan lunak akan memberikan pola dispersi tertentu. Kemudian eh, kita masuk ke 2.4 yaitu dispersi gelombang permukaan. Cakup mode fundamental dan higher mode. Nah, dispersi gelombang permukaan merupakan salah satu fenomena terpenting dalam seismologi permukaan. Versi terjadi ketika kecepatan gelombang bergantung pada frekuensi. Lapisan tanah yang terdiri dari material lunak di atas material keras akan menghasilkan pola kecepatan yang berbeda untuk gelombang dengan frekuensi yang berbeda. Nah, pada lapisan lunak, gelombang berfrekuensi tinggi akan merambat lebih lambat karena hanya merespons lapisan permukaan. Sementara gelombang berfrekuensi rendah yang merambat lebih dalam cenderung bergerak lebih cepat karena merespon lapisan yang lebih kaku. Nah, pada ambient noise tomography, prinsip dispersi digunakan dalam skala yang lebih besar. Cross correlation noise antar stasiun menghasilkan surface wave multifrekuensi yang kemudian digunakan untuk memetakan struktur regional. Pada frekuensi rendah, gelombang dapat merespons struktur litosfer, sedangkan pada frekuensi tinggi, gelombang merespon crustal layer. Dispersi juga merupakan alasan mengapa HVSR atau metode HVSR menunjukkan puncak resonansi. Kemudian masuk ke 2.5 yaitu tenuasi dan hamburan gelombang. Nah, ketika gelombang merambat, energi mereka tidak selalu dipertahankan. Proses hilangnya energi ini disebut atenuasi. Nah, ada beberapa penyebab sebenarnya dari atenuasi ini. Yang pertama adalah intrinsic attenuation, yaitu kehilangan energi akibat sifat viskositas medium. Material lunak atau jenuh fluida cenderung menyerap energi lebih besar sehingga gelombang kehilangan amplitudo lebih cepat. Yang kedua adalah geometric spreading, yaitu ketika gelombang menjalar menjauhi sumber. Energi akan tersebar pada area yang lebih luas sehingga amplitudonya menurun secara alami. Yang ketiga adalah scattering. Scattering itu disebabkan oleh heterogenitas skala kecil dalam medium, seperti rekahan, petakan, atau variasi densitas. Scattering dapat menyebarkan energi gelombang ke berbagai arah sehingga waktu tiba menjadi lebih kompleks.
Kemudian kita masuk ke 2.6, yaitu konsep fungsi green dalam seismologi. Nah, konsep terpenting dalam seluruh metode seismik pasif adalah fungsi green. Fungsi green adalah respon impuls suatu medium terhadap sumber titik. Pada seismik aktif, fungsi green dapat diperoleh dengan menembakkan sumber buatan. Namun, pada metode pasif ini, kita tidak memiliki kontrol terhadap sumber. Interferometri hadir sebagai solusi dengan melakukan cross correlation terhadap noise yang terekam di dua stasiun. Kita dapat menghasilkan sinyal yang menyerupai fungsi green. Prinsipnya adalah noise yang datang dari berbagai arah akan mengalami scattering sedemikian rupa sehingga sebagian dari energi tersebut akan secara efektif mensintesis gelombang yang datang dari suatu stasiun menuju stasiun lainnya. Nah, teknik ini menjadi dasar dari ambient noise tomografi, pasif refleksi imaging, monitoring reservoir 4 dimensi, dan studi temporal terhadap perubahan sifat mekanik medium. Oke, kita lanjut ke bab 3, yaitu instrumentasi dan akuisisi. Pada bab 3 ini kita akan mempelajari instrumentasi perekam sensor pasif. Yang pertama itu adalah prinsip dasar transducer yang mencakup geofon atau velocimeter dan accelerometer. Pada bagian ini, kita akan mulai dengan memahami cara kerja transducer atau sensor seismik. Dalam sesi pasif, dua jenis transducer yang paling umum digunakan adalah geofon dan accelerometer. Keduanya memiliki prinsip kerja yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu mengkonversi gerakan tanah menjadi sinyal listrik yang dapat direkam. Pertama kita akan bahas geofon. Nah, geofon bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang nah, berbeda dengan geofon, accelerometer bekerja berdasarkan percepatan bukan kecepatan. Nah, accelerometer ini memiliki massa internal yang digantung dengan elemen piezoelektrik atau sensor MEMS. Jadi ketika tanah mengalami percepatan, massa ini memberikan gaya pada elemen sensor sehingga menghasilkan sinyal listrik. Nah, accelerometer ini memiliki keunggulan dalam merekam sinyal frekuensi rendah hingga sangat rendah yang penting untuk mikrometer dan ambient noise tomografi. Oke, kemudian kita masuk ke titik dua yaitu karakteristik sensor. Mencakup respons frekuensi, sensitivitas, noise dasar, dan rentang dinamik. Nah, jadi setiap sensor memiliki karakteristik khusus yang menentukan seberapa baik sensor tersebut menangkap sinyal. Karakteristik pertama adalah respons frekuensi. Respons frekuensi menunjukkan rentang frekuensi di mana sensor dapat bekerja secara optimal. Geofon tradisional memiliki frekuensi dan alami sekitar 4,5 Hz atau 10 Hz. Di mana jika digunakan sinyal di bawah frekuensi alami tersebut, amplitudo akan menurun secara drastis. Nah, oleh karena itu, untuk survei HFSR di sedemikian dalam, sensor dengan respons frekuensi rendah seperti broadband atau MEMS sangat direkomendasikan. Kemudian karakteristik kedua adalah sensitivitas. Sensitivitas menentukan seberapa besar perubahan sinyal listrik untuk setiap gerakan tanah kecil. Sensor dengan sensitivitas tinggi dapat mendeteksi sinyal amplitudo sangat kecil, tapi juga rentan terhadap noise lingkungan. Oleh karena itu, keseimbangan sensitivitas sangatlah penting. Nah, kemudian yang ketiga adalah noise dasar sensor. Setiap sensor itu memiliki noise internal, bahkan tanpa ada getaran tanah. Sensor berkualitas tinggi ini memiliki noise dasar sangat rendah sehingga mampu membedakan sinyal lemah dari noise internal. Hal ini sangat penting dalam ambient noise tomografi karena sinyal noise alami biasanya itu sangat kecil banget. Kemudian yang terakhir itu adalah rentang dinamik. Apa sih itu? Rentang dinamik itu menjelaskan sejauh mana sensor dapat merekam sinyal kecil dan besar tanpa saturasi. Nah, dalam survei pasif jangka panjang, rentang dinamik yang besar diperlukan karena energi noise bervariasi sepanjang waktu. Kemudian kita masuk ke 3.3 yaitu jenis-jenis sensor seperti geofon, coil bergerak atau moving coil. Kemudian ada MIMS atau Micro Electromechanical System, accelerometer, piezoelectric atau MEMS. Baik, kita lanjut ke tipe pertama adalah geofon coil bergerak. Ini adalah sensor yang paling umum digunakan karena harganya itu murah ya atau terjangkau, juga mudah dipasang. Tentu LTE juga memiliki sensitivitas yang baik untuk frekuensi menengah. Earphone sangat banyak digunakan pada MASW, SASW, dan survei interferometri berbasis frekuensi menengah.
Kemudian untuk tipe kedua yaitu sensor MIMS atau Micro Electromechanical System. Nah, sensor ini itu semakin populer karena ukurannya kecil, stabil, dan juga memiliki respon frekuensi luas. MIMS dapat mendeteksi kecepatan dengan noise dasar yang rendah sehingga cocok untuk mikro tremor dan passive array. Dan MIMS ini juga sangat tahan ya terhadap saturasi sehingga ideal untuk survei jangka panjang. Yang ketiga itu ada akselerometer piezoelectric. Nah, sensor ini sangat sensitif nih terhadap kecepatan dan banyak digunakan dalam seismologi struktural, seperti pemantauan jembatan atau gedung-gedung tinggi. Nah, dalam konteks seismik pasif, akselerometer digunakan untuk menangkap sinyal frekuensi rendah dan sangat-sangat rendah. Nah, sensor ini itu sangat cocok nih untuk perekaman mikrotremor horizontal dan vertikal karena ketahanannya terhadap perubahan suhu dan lingkungan. Oke, sudah langsung kita ke 3.4 yaitu Gitizer dan sistem perekaman, yaitu yang mencakup resolusi, sampling rate, dan kapasitas penyimpanan. Nah, kita bahas dari Digitizer. Digitizer ini memiliki dua parameter utama, yaitu resolusi dan sampling rate. Resolusi resolusi digitizer itu biasanya dinyatakan dalam bit seperti 16 bit, 20 bit, atau bahkan 24 bit. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin baik pula kemampuan digitizer untuk membedakan variasi amplitudo kecil. Untuk sifat pasif, 25 bit, 24 bit sangat direkomendasikan karena noise ambient sangat kecil. Kemudian sampling rate. Nah, sampling ini untuk menentukan seberapa sering sinyal dicatat setiap detik. Untuk HVSR, sampling rate itu 100 hingga 200 Hz sudah cukup. Untuk MASW itu diperlukan sampling rate sekitar 500 hingga 1000 Hz. Sedangkan untuk info interferometri berdasarkan microsystem, sampling rate rendah sekitar ya 50 hingga 100 Hz itu sudah cukup. Nah, digitizer itu juga harus memiliki kapasitas penyimpanan yang besar karena data pasif direkam selama beberapa jam hingga beberapa hari. Selain itu, sinkronisasi waktu sangat penting karena biasanya menggunakan GPS untuk memastikan cross correlation antar stasiun akurat. Kemudian ke 3.5 yaitu sistem akuisisi lapangan yang mencakup nodal system, cable based system, dan distribute acoustic sensors atau DAS. Nah, sistem lapangan ini yang pertama itu adalah sistem nodal. Sistem ini menggunakan sensor independen yang masing-masing memiliki daya penyimpanan dan GPS internal. Sistem nodal itu sangat cocok untuk survei ambient noise karena pemasangannya cepat dan dapat bertahan sehari-hari tanpa intervensi. Yang kedua adalah cable based system. Sistem ini menghubungkan semua sensor ke satu recorder pusat menggunakan kabel atau kabel. Sistem ini umum pada survei MASW karena memberikan kontrol penuh terhadap kualitas sinyal. Namun memiliki kekurangan yaitu pemasangannya lebih sulit dan tidak fleksibel. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah DAS atau Distributed Acoustic Sensing. Nah, teknologi ini menggunakan kabar fiber optik sebagai sensor seismik. DAS sangat sensitif terhadap deformasi mikro sepanjang kabel. Keunggulannya itu adalah dapat mencakup jarak sangat panjang hingga bahkan puluhan kilometer. DAS ini menjadi tren baru dalam statistik pasif dan monitoring reservoir. Kemudian yang terakhir pada bab 3 itu kalibrasi dan pemeliharaan sensor. Nah, sensor seismik ini itu harus dipasang dengan benar untuk mendapatkan data berkualitas. Nah, langkah pertama adalah kalibrasi, yaitu sensor harus diuji untuk memastikan sensitivitasnya sesuai spesifikasi. Kalibrasi meliputi pengecekan respon frekuensi, noise dasar, dan linearitas. Kemudian langkah kedua, yaitu adalah coupling sensor dengan tanah. Sensor harus ditempatkan pada permukaan yang stabil, tidak goyang, dan tidak terlalu dekat dengan sumber noise antropogenik seperti mesin atau kendaraan. Kemudian yang ketiga itu adalah orientasi sensor. Untuk analisis HVSR dan ambient noise, sumbu horizontal sensor harus sejajar dengan arah utara, selatan, dan timur barat agar hasilnya konsisten. Kemudian langkah terakhir yaitu adalah pemeliharaan. Nah, ini yang penting nih karena sensor yang digunakan dalam survei jangka panjang itu harus dilindungi dari hujan, suhu ekstrim, dan gangguan hewan. Nah, penutup sederhana seperti box pelindung itu yang biasanya sering digunakan. Oke, baik langsung kita masuk ke bab 4 yaitu desain survei dan akuisisi data pasif. Pada bab 1 kita akan belajar mengenai perencanaan survei yaitu tujuan, lingkup, dan kondisi lingkungan. Nah, hal paling pertama itu adalah harus menentukan tujuan survei.
Jika tujuannya untuk menentukan kedalaman sedimen, desain survei harus berbeda dibanding survei untuk pencitraan struktur 3D atau pemantauan reservoir. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan lingkup area survei. Di sini kita harus mengetahui luas wilayah yang akan dicakup. Kemudian juga harus mengetahui kondisi topografis, lokasinya, dan potensi sumber noise. Yang ketiga adalah memperhitungkan kondisi lapangan, termasuk jenis tanah, suhu, kelembapan, keberadaan hewan, dan aktivitas masyarakat. Kemudian 4.2 adalah desain geometri array, yaitu mencakup jenis array, yaitu yang ada linear, 2D, L-shape, dan lingkaran. Kemudian juga mencakup spesies sensor dan jumlah sensor. Pertama, kita akan membahas mengenai array linear. Array ini terdiri dari sensor yang disusun dalam satu garis lurus. Array linear banyak digunakan untuk MASW atau SASW. Yang kedua adalah array dua dimensi. Dalam array dua dimensi, sensor disusun dalam bentuk grid atau pola objek terkontrol. Array ini sangat berguna untuk ambient noise tomography karena dapat menangkap variasi perambatan gelombang dari berbagai arah. Yang ketiga adalah circular array atau array lingkuran. Nah, array ini sering digunakan untuk HVSR array atau SPAC, yaitu Spatial Auto Correlation. Pola melingkar membantu mempelajari gelombang permukaan dari berbagai arah sehingga mampu mengekstraksi kurva dispersi tanpa directional bias. Dan yang keempat itu adalah L-shaped array. Jadi array ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan lahan. Dalam beberapa kondisi, kita ini tidak dapat membangun array dua dimensi yang simetris. Bentuk L menjadi solusi praktis untuk menangkap arah dominan gelombang yang masuk. Kemudian ke-4.3 yaitu pertimbangan akuisisi. Untuk pertimbangan akuisisi, durasi rekaman, orientasi sensor, dan kualitas data, itu sinyal to noise ratio. Nah, untuk survei HVSS sendiri, durasi 20 hingga 30 menit biasanya sudah mencukupi, terutama di area dengan sumber noise antropoida yang kuat. Namun, untuk ambient noise tomografi dibutuhkan waktu perekaman yang jauh lebih panjang, itu mulai dari beberapa jam hingga bahkan beberapa hari. Berikutnya itu adalah orientasi sensor. Sensor horizontal harus ditempatkan sejajar dengan arah utara, selatan, dan timur barat untuk memastikan konsistensi data. Kemudian yang ketiga adalah kita harus juga mempertimbangkan kualitas data atau sinyal to noise ratio. Sensor ini harus dipasang di lokasi yang jauh dari kendaraan mesin, tipan angin kuat, atau kendaraan berat agar noise bisa terkontrol lebih gampang. Kemudian keempat titik empat yaitu teknik pemasangan sensor, yaitu coupling dengan tanah atau batuan. Nah, pemasangan sensor atau coupling adalah aspek yang sering dianggap sepele, padahal itu sangat menentukan kualitas data. Jadi, sensor sendiri itu harus ditempatkan pada permukaan yang stabil. Untuk geophone, itu biasanya dilakukan penanaman ringan sekitar 2 hingga 5 cm ke tanah untuk memastikan kontak yang baik. Untuk akselerator MMS yang sangat sensitif, itu sensor harus ditempatkan pada permukaan yang keras, misalnya beton atau tanah padat. Sensor juga harus dilindungi dari hujan, sinar matahari langsung, dan hewan. Selain itu, kabel juga harus ditata sedemikian rupa agar tidak terbawa angin dan tidak menciptakan suara mikrofonik. Lanjut ke 4.5, yaitu dokumentasi dan metadata survei. Nah, metadata survei ini sangat penting untuk memastikan data dapat diolah dan diverifikasi dengan benar. Nah, metadata ini mencakup lokasi GPS sensor, waktu mulai dan selesai perekaman, orientasi sensor, tipe sensor, dan sensitivitas, kondisi lingkungan saat pemasangan, dan catatan gangguan seperti angin, kendaraan, atau aktivitas konstruksi. Kemudian kita masuk ke 4.6, yaitu tantangan akuisisi dan solusi praktis. Nah, dalam praktik lapangan itu kan banyak sekali nih tantangan yang muncul. Yang pertama itu seperti noise antropogenik berlebihan. Itu solusinya adalah menempatkan sensor lebih jauh dari jalan raya atau ada konstruksi. Kemudian untuk kopling buruk akibat tanah lunak atau tidak stabil itu bisa diselesaikan dengan menggunakan pemberat tambahan seperti papan kayu datar atau menanam sensor lebih dalam. Yang ketiga itu adalah masalah sinkronisasi waktu antar sensor. Nah, ini sangat krusial pada ambient noise tomography. Dan solusinya adalah memastikan setiap unit nodal memiliki GPS log sebelum rekaman dimulai. Yang keempat itu seperti adanya kegagalan daya sensor pada nodal. Nah, solusinya itu menggunakan baterai cadangan atau melakukan pengecekan daya secara berkala. Kelima itu kondisi ekstrim. Kondisi cuaca ekstrim.
hujan dan angin itu dapat menambah noise. Jadi penggunaan pelindung sederhana dapat membantu untuk mengurangi efek ini. Oke, lanjut kita ke bagian 3 yaitu metode dan teori pengolahan. Pada bab 5 kita akan belajar mengenai seismic interferometry, yaitu pertama ada prinsip dasar, yaitu mendapatkan respon impuls antara dua titik dari korelasi noise. Nah, interferometry adalah teknik yang memanfaatkan rekaman noise dari dua stasiun untuk membangun sinyal baru yang menyerupai gelombang datang dari satu stasiun menuju stasiun lainnya. Kemudian fungsi green virtual dan super virtual. Fungsi green adalah untuk respon impuls dan dari medium terhadap sumber titik. Dalam seismik pasif kan kita itu tidak memiliki sumber kontrol. Oleh karena itu, interferometri berusaha untuk membangun fungsi green secara virtual. Kemudian di bagian ketiga adalah jenis interferometri yaitu cross correlation, deconvolution, dan cross coherency. Jadi pertama itu adalah yang cross correlation yaitu metode yang paling dasar dan paling banyak digunakan. Pada metode ini, dua sinyal direkam selama periode waktu yang cukup panjang, kemudian dilakukan cross correlation untuk menonjolkan sinyal yang koheren. Kemudian yang kedua itu adalah interferometri berbasis deconvolution. Pada metode ini, sinyal dari satu stasiun digunakan untuk menormalkan sinyal dari stasiun lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah cross coherency interferometry. Jadi di sini alih-alih mengandalkan amplitudo, metode ini fokus pada koherensi fase antar sinyal. Kemudian yang metode keempat yaitu asumsi dan keterbatasan metode homogeneous sumber dan posisi. Nah, asumsi pertama itu adalah sumber noise cukup isotropis, yang artinya noise harus datang dari banyak arah sehingga sinyal yang terkonstruksi benar-benar mencerminkan respon medium. Yang kedua adalah durasi rekaman harus cukup panjang, yaitu untuk memulihkan fungsi green yang stabil dan rekaman biasanya membutuhkan durasi mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari. Kemudian yang ketiga itu adalah medium relative sensor, yaitu sifat fisik medium tidak berubah secara drastis selama periode perekaman. Jika medium berubah, misalnya akibat injeksi fluida atau aktivitas magma, arrival time dapat berubah. Nah, perubahan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk monitoring temporal, tetapi untuk imaging statis hal itu menjadi tantangan. Yang keempat itu adalah pemasangan sensor harus stabil. Sensor yang tergeser sedikit saja dapat menghasilkan biar fase yang mengganggu proses proses interferometri. Kemudian 5.5 itu aplikasi yaitu pemulihan reflektivitas, estimasi kecepatan gelombang badan. Nah, aplikasi pertama adalah pencitraan refleksi pasif. Dengan cross correlation antara sensor yang jauh dan dekat, kita dapat mengesah gelombang tubuh yang memantul dari batas struktur di dalam bumi. Kemudian yang kedua adalah estimasi kecepatan gelombang permukaan dan gelombang badan. Dengan menganalisis arrival time secara sistematik, kita dapat membangun model kecepatan 1D, 2D, atau bahkan 3D. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan reservoir, termasuk reservoir geothermal dan hidrokarbon. Kemudian yang keempat adalah pemantauan vulkanik. Nah, teknik interferometri dapat mendeteksi perubahan sifat elastisitas pada area magma termasuk pergerakan dike atau perubahan tekanan magma. Kemudian masuk ke bab 6, yaitu metode berbasis gelombang permukaan, yaitu seperti mikrotremor dan SASW, MASW. Pada 6.1 kita belajar mikrotremor atau seperti HVSR, yaitu belajar konspirasio spektral horizontal vertikal atau bisa disebut HVSR atau Nakamura method. Jadi metode HVSR dikembangkan oleh Nakamura pada tahun 1999. Prinsipnya adalah membandingkan spektrum horizontal terhadap spektrum vertikal dari sinyal mikrotremor. Nah, inti dari metode ini adalah bahwa gelombang permukaan, terutama gelombang relief, itu lebih dominan pada komponen horizontal. Mereka dapat dapat perbedaan impedansi yang kuat antar lapisan, lunak dan keras di bawahnya. Gelombang permukaan cenderung diperangkap sehingga menghasilkan amplifikasi pada frekuensi tertentu. Kemudian frekuensi dominan F0 ini sangat penting karena memiliki hubungan langsung dengan ketebalan sedimen. Kemudian selain itu bentuk kurva HVSR juga dapat memberikan informasi mengenai kompleksitas struktur bawah permukaan. Nah,
Metode HVSR ini sangat cocok digunakan di daerah perkotaan. Dalam metode konteks microtremor array, beberapa titik HVSR dapat dikombinasikan untuk menghasilkan gambaran kedalaman batuan dasar secara lebih luas. 6.2 kita belajar SASW atau Spectral Analysis of Surface Waves. Nah, prinsip dasarnya sederhana, yaitu jika sebuah sumber, entah sumber aktif atau noise lingkungan, menghasilkan gelombang permukaan yang tiba di dua sensor tersebut, maka sinyal yang terekam akan memiliki perbedaan fase tergantung pada kecepatan rambat gelombang dan jarak antar sensor. Kurva dispersi ini, kurva dispersi itu menunjukkan bagaimana kecepatan fase berubah terhadap frekuensi. Nah, keunggulan SASW adalah metode ini dapat bekerja baik dengan sumber noise maupun sumber aktif. Namun, SASW juga memiliki keterbatasan, yaitu misalnya sensitivitas terhadap arah datang gelombang menyebabkan kurva dispersi bisa bias. Yang ketiga itu adalah MASW atau Multi Channel Analysis of Surface Waves. Nah, jadi simpelnya MASW ini itu menggunakan banyak sensor. Biasanya itu antara 12 hingga 48 sensor. Nah, sensor sendiri itu disusun secara linear dan sinyal permukaan yang tiba sepanjang array akan membentuk pola gelombang yang dapat dianalisis menggunakan transformasi FK atau FV. Keunggulan MASW adalah kemampuannya mengekstraksi mode fundamental dan higher modes. Higher modes dapat memberikan informasi tambahan pada lapisan yang lebih dalam atau lapisan yang memiliki kontras kuat. Dan terakhir itu kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode. Kelebihan FSL itu mudah dilakukan, hanya membutuhkan sensor, sangat cepat, dan cocok untuk survei luas. Kemudian sensitif terhadap kontras interpretasi besar sehingga sangat baik untuk identifikasi batuan dasar. Kemudian untuk kekurangan sendiri yaitu tidak memberikan informasi kecepatan VS secara langsung. Kurva VSR dapat ambigu bila kontras impedansi lemah dan interpretasi puncak ganda memerlukan data tambahan. Kemudian untuk SASW itu kelebihannya itu hanya butuh dua sensor, kemudian dapat bekerja dengan noise maupun sumber aktif, dan memberikan kurva dispersi yang cukup baik untuk analisis 1D. Tapi SASW juga ada kekurangan yaitu sangat sensitif terhadap arah tentang gelombang, kemudian lebih rentan terhadap kesalahan fase, dan resolusi vertikal terbatas dibandingkan MASW. Nah, kita masuk ke MASW. Ini kelebihannya adalah resolusi vertikal dan lateral sangat baik, kemudian dapat mengidentifikasi mode fundamental dan higher modes. Sangat cocok untuk pemetaan fase 30 dan struktur shallow, dan stabilisasi terhadap noise cukup baik. Namun juga ada kekurangan yaitu membutuhkan banyak sensor dan yang lebih mahal. Kemudian pengolahan lebih kompleks dan kesalahan pemasangan geofon dapat mengaruhi hasil. Baik, kita masuk ke bab 7 yaitu tomografi sisi pasif. Pertama itu adalah prinsip dasar tomografi waktu tempuh. Nah, jadi tomografi sisi pasif itu pada dasarnya adalah teknik untuk memperkirakan variasi kecepatan gelombang di bawah permukaan berdasarkan waktu tempuh gelombang antar stasiun. Kemudian untuk dua yaitu sumber pasif untuk tomografi, gempa lokal, noise terkorelasi atau ambient noise tomografi atau bisa disebut ANC. Nah, tomografi pasif dapat menggunakan dua tipe sumber yaitu gempa lokal dan ambient noise. Dan itu jadi tiga yaitu picking waktu tempuh gelombang badan atau disebut gelombang P dan gelombang S. Nah, untuk gelombang gempa lokal, picking gelombang P biasanya dilakukan pertama karena gelombang P muncul sebagai impuls awal dengan amplitude cukup kuat. Nah, kemudian picking gelombang S sedikit lebih menantang karena travelnya itu lebih kompleks, tetapi pada amplitude dan perubahan fase dapat digunakan sebagai panduan. Di empat kita belajar mengenai konsep inversi linear atau nonlinear. Contoh, itu least squares, Tikhonov, dan Tikhonov regularization. Nah, invers kita bahas yang linear dulu. Inverse linear, kita mengasumsikan bahwa perubahan kecil pada model menyebabkan perubahan kecil pada waktu tempuh. Nah, hubungan ini kemudian dilinearkan sehingga dapat diselesaikan dengan teknis least squares. Metode ini cepat dan cocok untuk model awal yang sudah mendekati kondisi sebenarnya. Kemudian untuk inversi non-linear itu digunakan ketika jalur gelombang berbelok secara signifikan atau medium sangat heterogen.
Kemudian kita masuki ke terakhir dari bab 7 yaitu resolusi dan ketidakpastian model. Nah, resolusi adalah kemampuan tomografi membedakan fitur-fitur permukaan. Resolusi bergantung pada distribusi sumber, distribusi sensor, serta kualitas arrival times. Ada beberapa parameter resolusi yang penting. Itu yang pertama ada checkboard test, kedua ray density, ketiga coverless model dan uncertainly, dan yang terakhir itu adalah depth sensitivity. Baik, kita masuk ke bab 8 yaitu dan pengolahan data dan interpretasi. Pada bab 8 ini kita belajar mengenai pra pengolahan dan pengolahan data dasar. Pertama itu format data streaming yaitu SEGY, miniset, dan lain-lain. Nah, pada metode pasif, pemodelan biasanya dilakukan untuk dua tujuan utama, yaitu pertama untuk menyediakan forward model, kemudian yang kedua itu untuk menyediakan kerangka kerja untuk inversi. Nah, FW FM atau forward modeling berguna untuk memahami sensitivitas gelombang terhadap kedalaman, kekakuan, atau kontras impedansi. Kemudian dalam konteks VSR, forward modeling digunakan untuk menghasilkan kurva VSR teoritis dan model VS berlapis. Kemudian 8.2 itu prapengolahan, yaitu seperti detrending, tapering, dan filtering, seperti bandpass dan notch. Kemudian di 8.3 yaitu pengolahan data interferometry, yaitu korelasi silang, stacking, temporal atau spasial, dan pembentukan virtual shot getter. Dan kemudian 8.5 yaitu pengolahan data gelombang permukaan, yaitu SSW atau MSW, mencakup ekstraksi kurva dispersi, yaitu fase group atau velocity, dan editing kurva. Kemudian di 8.6 terakhir itu ada pengolahan data mikrotremor, yaitu mencakup kalkulasi spektrum Fourier, kalkulasi FSR, dan analisis arah stacking. Baik, kita masuk ke bab 9, yaitu inversi parameter bawah permukaan. Jadi yang pertama itu ada inversi profil kecepatan gelombang geser atau VS. Nah, interpretasi ini itu dilakukan berdasarkan tiga komponen utama yaitu pola data, kedua model analisis bawah permukaan, dan yang ketiga itu informasi geologi pendukung. Kemudian masuk ke inversi data VSR, yaitu pendekatan untuk estimasi profil impedansi atau indeks refraksi. Nah, dalam VSR, puncak resonansi muncul karena energi gelombang permukaan terperangkap dalam lapisan lunak di atas lapisan keras. Semakin besar perbedaan kecepatan gelombang es antara lapisan atas dan bawah, maka semakin tajam juga puncak HVSR. Kemudian yang ketiga adalah inversi tomografi pasif, yaitu pembangunan model kecepatan 2D atau 3D dengan VP dan VS dari waktu tempuh. Nah, tujuan interpretasi adalah untuk memperoleh profil VS yang menggambarkan perubahan kekakuan tanah terhadap kedalaman. Kekuatan VS itu sangat penting sebagai indikator tingkat pelapukan, tingkat konsolidasi, zona keras atau bedrock, potensi likuifasi, dan sifat geoteknik dangkal. Dan ada estimasi kepastian dan analisis solusi. Dan dan yang kelima itu adalah integrasi hasil inversi dan metode berbeda. Nah, interpretasi sebagai pasif itu akan semakin kuat ketika berbagai metode ini digabung agar menghasilkan data yang lebih konkret. Oke, kita masuk ke bab akhir teman-teman, itu bab 10. Pada bab 10 ini kita akan mempelajari interpretasi geologi dan aplikasi. Yang pertama itu adalah hubungan parameter seismik, yaitu VS, VP per VS, dan impedansi dengan sifat batuan.
yang di mana hubungan parameter ini tuh sangat erat karena VP, VS, dan impedansi ini sangat tergantung dengan suatu batuan. Semakin keras, semakin tinggi tingkat kekerasan batuan, maka semakin besar juga nilai VP yang dihasilkan. Kemudian identifikasi dan pemetaan mitologi atau kontak batuan. Nah, berdasarkan hasil interpretasi, kita biasanya itu dapat mengidentifikasi dan melakukan pemetaan mitologi seperti kotak batuan. Jadi pada setiap lapisan tanah itu jika tanah tersebut memiliki jenis yang beda, maka nilai yang VP dan VS yang dihasilkan itu juga berbeda sehingga kita dapat eh, mengenalnya sebagai batas batuan. Dan yang ketiga itu adalah karakterisasi zona regolit atau pelompokan dan batuan dasar atau basement. Nah, pada ini kita bakal belajar nih ketika gelombang seismik itu mencapai zona regolit pelapukan, yang dimana itu bakal jelas banget pada bagian identifikasinya. Kemudian yang keempat itu ada identifikasi struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan zona shear. Jadi pada saat interpretasi kita bakal mudah untuk melihat struktur geologi, itu sesar, lipatan, dan zona shear. Kemudian aplikasi kelima itu adalah aplikasi reservoir hidrokarbon dan geothermal. Dimana kita dapat melakukan pemetaan reservoir dan non reservoir dari eksplorasi seismik yang kita gunakan. Kemudian kita juga dapat melakukan identifikasi zona alterasi hidrotermal, kemudian juga dapat melakukan estimasi porositas dan saturasi fluida, kemudian dapat melakukan pemantauan reservoir, dan terakhir belum maaf, yang 10.6 itu adalah studi kasus terintegrasi, yaitu interpretasi data pasif untuk modelan geologi bawah permukaan. Jadi dengan interpretasi data pasif dan juga adanya data geologi yang memadai, kita dapat melakukan pemodelan untuk geologi bawah tanah. Kemudian yang terakhir pada bab 10 yaitu integrasi dengan metode geofisika lain, misalnya graviti, magnetik, geolistrik, dan seismik aktif. Nah, dengan melakukan integrasi dengan data-data dari metode lain, kita bakal mendapatkan data yang lebih konkret sehingga hasil interpretasi kita memiliki kemungkinan benar itu yang sangat tinggi. Jadi mungkin sekian dari materi pada eksplorasi sesi pasif pada semester ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.